Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, di sini di Korea sudah jam 8.30, setengah 9 malam. Saya berharap teman-teman masih semangat untuk belajar, masih tetap serius untuk belajar dan masih tetap berada dalam iman Islam yang indah ini. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah mencatat pelajaran 9 ini tentang bilangan asli Korea. Nah, bilangan di dalam bahasa Korea itu ada dua. Yang pertama bilangan asli Korea, yang kedua bilangan Sino-Korea. Nah, mana yang dipakai? Dua-duanya dipakai di sini. Dan di dalam ujian pun akan dipakai. Hanya saja yang membedakan adalah fungsinya. Nah, sesuai yang saya berikan penjelasan di grup bahwa teman-teman hanya mencatat yang ada di grup saja yang ini. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjutnya melalui video. Ya, melalui video ya melalui seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya, oh ini cuma dari 1 sampai 10, terus langsung 20, 30, dan sampai 100. Nah, mana 11, 21, 35, kok nggak ada? Gimana itu untuk menuliskannya atau untuk membaca bilangan yang lebih dari itu dan yang tidak ada di grup. Nah, teman-teman, sebelumnya saya jelaskan dulu. Nah, bilangan asli Korea ini itu intinya yaitu hanya yang ada di sini. Satu, hana, dul, set, net, dasot, yosot, ilkop, yodol, ahop, yol, semul, soren, mahan, swin, yesun, iren, yoden, ahan, bek. Nah, di sini teman-teman juga di bilangan ini, teman-teman kalau belum mempelajari pelajaran dasar seperti huruf konsonan, huruf vokal, dan eh, bunyi huruf sesuai letaknya, teman-teman akan kebingungan. Kebingungannya gimana? Karena di sini diket U dan real. Nah, kalau teman-teman sudah belajar tentang bunyi huruf konsonan berdasarkan letaknya, yaitu di atas atau di bawah, itu teman-teman akan bisa langsung ngerti ini dibaca dul dan ini dibaca set, bukan ses. Karena siet ketika menjadi bacim atau menjadi konsonan yang di bawah itu dibaca T. Nah, dan seterusnya. Termasuk ini juga teman-teman. 8 yaitu tulisannya seperti ini, yo, diket, o, real, dan biet. Nah, konsonan rangkap yang menjadi bacim di bawah ini itu di textbook sudah dijelaskan. Nah, makanya untuk teman-teman yang belum punya textbook, saran saya segera memiliki textbook itu karena itu istilahnya peta kita untuk menuju ujian bahasa Korea. Memang teman-teman juga nggak perlu beli textbook juga bisa, tetapi teman-teman nanti akan kebingungan. Kebingungannya karena begini, di textbook itu ada contoh-contoh soal dan ada step by step untuk menghadapi ujian bahasa Korea. Istilahnya kita akan dipandu oleh textbook itu. Nah, sedangkan soal-soal dari textbook, dari soal-soal ujiannya itu juga mengambil dari textbook tersebut, contoh-contoh soalnya. Tetapi tidak diberitahu nanti yang keluar ini, yang keluar ini tidak. Nah, ya kita diambil contohnya begini. Dalam pelajaran hitungan, kita nanti akan diberikan bagaimana sih memahami hitungan secara cepat, bagaimana kita latihannya. Di textbook itu akan ada semua termasuk nomor 8 ini. Kenapa dibaca yodol? Itu ada penjelasannya tentang bacim yang konsonan rangkap. Dan untuk ini juga ya teman-teman, 70 itu dibacanya iren bukan ilhen. Karena apa? Karena di pelajaran 8 ketika konsonan bertemu dengan hiat itu hiatnya dihilangkan atau tidak dibaca. Jadi iren realnya ini naik ke atas menggantikan hiat jadi dibaca iren bukan dibaca ilen seperti itu teman-teman. Dan bilangan asli Korea itu hanya sampai 100. Oke, kita lanjut ke uh, pembahasan bilangan lebih dari 10 seperti 13, 14, 20 dan seterusnya. Nah, bilangan lebih dari 10 ini seperti ini teman-teman. Nah, misalkan teman-teman di sini
ingin menuliskan 13, contohnya seperti ini ya, 13. Nah, 13, teman-teman yang harus dilakukan itu teman-teman harus mengingat bilangan intinya. Bilangan intinya yaitu seperti ini. Bilangan inti, ini namanya bilangan inti. Hana tuliset net dasot yosot sampai back. Nah, ini bilangan intinya. Jadi kalau teman-teman mau menuliskan 13, yang pertama itu teman-teman cara penulisannya seperti 13 berarti sama dengan 10 ditambah 3. Nah, 10 ditambah 3. Terus kita mengetahuinya dari mana? Dari ini. 10 kita lihat di sini. 10 itu yol. 10 yol kita tuliskan dulu 10 yol. Nah, terus selanjutnya yaitu 3. 10 yol 3 set. Jadi 10 yol 3 itu set. Jadi 13 dalam bahasa Korea itu dibacanya yol set. Seperti itu. Untuk selanjutnya bagaimana misalkan 17. 17 ya seperti tadi teman-teman. 17 berarti 10 dengan 7. 10-nya itu yol, 7-nya ilgok. Berarti yol ilgok itu artinya 17 dan seterusnya. Nah, lantas bagaimana dengan lebih dari itu? Nah, ini kan tentang 10. Yol set berarti 13. 17 yol ilgok. Nah, untuk 15 berapa? Nah, 15 10 dengan 5. 10 itu yol, 5 itu dasot. Berarti 15 itu yol dasot. Nah, terus bagaimana dengan lebih dari 20, lebih dari 30, lebih dari 40? Nah, sama saja. Sama saja intinya kita menggabungkan dua bilangan inti. Misalkan 29, misalkan ya 29, 20 itu semul, 9 itu ahop, berarti 29 itu berarti 29 itu sama dengan 20 semul. Semul ya, bukan semur. Semul jengkol. Semul. Terus 9-nya ahop. Berarti 29 itu semul ahop. Nah, terus selanjutnya misalkan 24. 24 berarti 20-nya semul, 4-nya net. Berarti 24 itu bahasa Koreanya atau bilangan asli Koreanya yaitu semul net. Dan ini untuk seterusnya. Makanya untuk seterusnya itu begini teman-teman. Untuk seterusnya itu ya untuk 30 soren, 40 mahen, 50 swin, dan sampai back. Nah, itu bilangan Korea asli Korea itu hanya sampai back saja, tidak melebihi 100. Nah, misalkan 95, 90-nya itu ahen, 5-nya dasot. Berarti 95 itu ahen dasot. Seperti itu. Misalkan contoh laginya 68. 60 itu yesun. Maaf. Yesun. Nah, terus 8-nya yodol. Berarti 68 itu yesun yodol. Seperti itu teman-teman. Dan seterusnya. Nah, semoga
apa yang saya berikan ke teman-teman ini menjadi manfaat dan bisa dimengerti. Kalau tidak dimengerti, teman-teman bisa inbox saya atau bisa posting di grup tentang pertanyaan bilangan ini. Jadi inti dari bilangan ini adalah kita harus memahami dulu memahami bilangan intinya yaitu dari 1 sampai 10, terus 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, seperti itu. Jadi teman-teman yang harus dihafalkan adalah ya bilangan intinya. Nah, teman-teman cara menghafalnya gimana? Cara menghafalnya seperti tadi. Teman-teman ditulis dalam lembar yang baru, ditulis sana tulis set net tasot yosot ilgop sampai back, terus ditutup lagi halaman itu, tulis lagi di halaman baru, hana tulis set net sampai back lagi, dan seterusnya sampai teman-teman benar-benar hafal. Nah, setelah teman-teman merasa hafal, bagaimana cara kita untuk mengujinya atau cara kita latihannya? Cara latihannya ya seperti ini. Cara latihannya seperti ini. Teman-teman bisa misalnya bikin ya acak aja lah, terserah teman-teman. 14 misalnya. Terus 14 misalkan 39, terus 39, terus 50. Ini hanya contoh aja ya. Contohnya kita belajarnya kita gimana sih supaya kita menandakan bahwa kita itu sudah hafal gitu. Nah, ya teman-teman tinggal bikin sendiri aja sesuka hati. 67 misalkan, terus ya sebanyak mungkin lah. Nah, teman-teman tinggal diisi aja. Misalnya 14, 14 itu kalau 10 dengan 4 berarti 10 itu yol, 4 itu net. 4 itu net. Berarti 14 itu yol net. Terus 39. 30 itu soren. 30 soren, 9-nya ahop. Berarti 39 itu soren ahop. Terus 50 itu kalau 40. Nah, teman-teman mengingatnya begitu, semul soren mahan swin. 50 berarti itu swin. Nah, usahakan teman-teman dalam latihannya itu teman-teman jangan melihat catatan, murni dari ingatan teman-teman sendiri. Nah, terus 67, 60 itu yesun, maaf, 50 itu yesun, 7 itu ilgok. Jadi 67 itu yesun ilgok. Begitu seterusnya. Nah, teman-teman tinggal latihannya seperti itu aja. Cara menghafalnya seperti apa dan latihannya seperti ini. Nah, sebanyak mungkin teman-teman yang ngarang aja lah, jumlahnya berapa? 69, 37, 54, 29, 18 ya seperti 18 itu yol, 8 itu yodol, berarti 18 itu yol yodol. Oke, akhirnya selesai juga penjelasan tentang bilangan asli Korea. Dan ini pelajaran ke-9, teman-teman harus semangat, nanti ada tesnya, dihafalkan dulu sampai benar-benar hafal, nanti akan saya berikan tes, dan tes itu tidak lagi ditulis tetapi dibaca, direkam dan kirim ke inbox saya. Nanti akan saya koreksi mana yang benar, mana yang salah, apa yang harus dilakukan lagi dengan tes itu. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.